รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini saya mau ngajak kalian kembali nih buat belajar materi berikutnya. Yang mana kemarin kita telah membahas yang namanya bagaimana sih cara menentukan atau apa sih rumus dari penentuan kalimat atau cara pembentukan kalimat dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang kita akan membahas nih beberapa partikel dalam bahasa Thailand, yang mana kita ketahui partikel ini adalah sebuah kata yang biasanya diletakkan di akhir sebuah kalimat. Jadi dia tidak memiliki suatu artian khusus atau dia tidak dimasukkan ke dalam kategori kata yang memiliki arti khusus, tapi hanya sebuah akhiran saja. Walaupun dia akhiran, tapi dia memiliki makna dalam sebuah kalimat tersebut ya. Nah, apa saja partikel tersebut? Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, kita langsung aja masuk kepada bagian A, yaitu partikel dalam bahasa Thailand. Nah, yang pertama itu kita punya yang namanya partikel na. Fungsinya adalah menjadikan atau membuat sesuatu kata jadi lebih halus. Jadi kalau misalnya kita tambahin kata na di akhir sebuah kalimat atau kata, itu akan membuat kalimat atau kata kita menjadi lebih halus. Contohnya, khobkunna, dia situ mengatakan khobkun, yang artinya adalah terima kasih. Nah, kalau misalnya kita tambah dengan kata na tadi, dia menunjukkan bahwa khobkunna, dia berterima kasih dan katanya itu lebih jadi halus begitu. Nah, partikel na juga bisa kita gunakan untuk partikel sebagai memohon. Kalau misalnya kita letakkan sebuah partikel ini atau partikel na ini di dalam sebuah kalimat, maka kalimat kita tersebut, maka dari pembicaraan kita tersebut, kita menginginkan seseorang yang kita ajak berbicara ini untuk melakukan apa yang kita bicarakan. Contohnya ya, di sini saya ambil contoh random aja, yaitu Pom yakin kanom chinna, pom yakin kanom chin. Pom yakin kanom chinna. Jadi saya ingin makan makanan Chinese gitu. Nah, jadi dia di situ ada akhiran na yang artinya orang yang menggunakan partikel akhiran ini artinya dia meminta persetujuan atas apa yang ingin dia lakukan kepada orang yang diajak bicara. Partikel ini juga sering digunakan untuk orang yang sedang memohon. Nah, berikutnya adalah partikel na. Nah, ini adalah partikel kedua ya. Nah, dengan falling tone atau siang ho ini juga beda maknanya. Nah, kalau misalnya untuk kata nah ini hanya untuk yang namanya membuat suatu kalimat itu lengkap menjadi suatu kalimat ya. Nah, di sini fungsinya itu hanya untuk sebagai pelengkap atau tambahan dari sebuah kalimat tersebut. Jadi partikel nah itu adalah hanya sebuah partikel akhiran saja ya, tidak memiliki terlalu makna yang signifikan, tapi hanya sebuah partikel saja. Contohnya di sini adalah khobkun makna krab, khobkun makna krab. Ya, itu adalah sebuah na yang di akhir atau yang di belakang dari kata khobkun makna krab, itu menunjukkan bahwa dia adalah melengkapi sebuah kalimat atau just a particle saja, digunakan tidak memiliki artian khusus. Selanjutnya adalah partikel A. A. Nah, partikel A ini fungsinya untuk melengkapi kata. Contohnya di sini alaya. Oke, selanjutnya adalah kata wa. Wa ini adalah partikel akhiran non formal yang mana yang diucapkan oleh laki-laki saja. Dan ini ya sekali lagi diucapkan oleh laki-laki dan juga tidak formal ya. Jadi saya tidak sarankan menggunakan partikel ini di akhir sebuah kalimat kalau misalnya kalian berbicara dengan orang lain. Di sini contohnya adalah alalwa, araiwa, seperti itu. Selanjutnya adalah wa. Wa, di sini adalah kata wa, di sini adalah partikel yang digunakan untuk sebuah pernyataan. Jadi kalau misalnya kalian menyatakan sesuatu, boleh pakai partikel ini. Contohnya adalah pom luwa, pom ruwa. Dia mengatakan bahwa saya tahu, dan ini adalah sebuah kalimat pernyataan. Selanjutnya adalah partikel ca. Nah, partikel ca ini adalah partikel pelembut bagi orang dewasa saat berbicara dengan anak kecil. Contohnya adalah khobkun ca, dia berterima kasih begitu. Jadi hanya digunakan oleh orang dewasa kepada anak kecil. Selanjutnya adalah partikel ca. Ini adalah partikel penghalus untuk pernyataan umum yang digunakan orang tua ke anak. Contohnya di sini adalah mai penrai ca. Jadi dia lebih kepada partikel khusus untuk orang tua dan juga ke anak. Nah, selanjutnya adalah partikel ca. Ca. Nah, partikel ca ini adalah partikel paling lembut yang digunakan untuk menyetujui atau mengiyakan anak kecil. Contohnya ca, iya,
Ca, seperti itu. Nah, berikutnya ada partikel di. Nah, partikel ini lebih seperti kita bicara dalam bahasa Indonesia itu kayak deh ya atau ya gitu. Jadi kalau misalnya daidi, oke deh, oke ya gitu. Itu adalah partikel di, juga hanya sebagai pelengkap dari sebuah kata aja. Nah, selanjutnya ada partikel nia. Nia. Partikel ini lebih kepada arti ini dalam bahasa Indonesia. Contohnya alainia. Alainia. Apaan ini gitu, apa nih gitu untuk partikel nia. Nah, selanjutnya ada yang namanya partikel lo. Nah, partikel ini itu adalah biasanya itu berada setelah bentuk kalimat negatif. Jadi partikel lo digunakan setelah bentuk kalimat negatif. Bentuk kalimat negatif itu seperti apa ya, yang kita bahas di video pembelajaran sebelumnya, yaitu tambahin kata my. Contohnya di sini home my lu lo. Di sini contohnya adalah home my lu lo. Nah, jadi lo di sini ditambahin setelah kalimat negatif. Ya, di sini kalimat negatif adalah home my lu. Home my lu. My di sini ada menunjukkan dia kalimat negatif. Nah, selanjutnya adalah kata si. Nah, partikel ini diletakkan di akhir kata atau kalimat yang tujuannya partikel ini adalah partikel perintah. Jadi seseorang yang mengatakan partikel ini di akhirnya, dia sedang memerintahkan seseorang untuk mengikuti apa yang ia katakan. Di sini contohnya adalah kinsi, yang artinya adalah makanlah. Contoh lain adalah nangsi, yang dia menyuruh untuk duduk dan begitulah seterusnya. Itu adalah beberapa partikel dalam bahasa Thailand. Kalian bisa tambahin dan juga bisa buat sebuah kalimat lalu nanti di akhirnya dibuat partikel yang memang sesuai lah dengan kalimat yang memang partikelnya diletakkan pada kalimat yang seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Khop kun krap.